berupa tauhidullah, dan ini perkara yang paling agung, dan maksud diutusnya para nabi dan rasul adalah menjelaskan ini, tauhid. Wal Quran kulluha fit tauhid atau kulluhu fit tauhid, dan Al-Quran itu semuanya tauhid, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang hak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, karena dia adalah satu-satunya Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir, Al-Muhyi wal Mumit yang menghidupkan, yang mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna was sifatil ulia, zat yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, kita baca ayat yang memerintahkan kita untuk mana? Untuk sholat misalnya, atau ayat tentang zikir. Nah, uzkurullaha dzikran katsira wa aqimus shalah, misal. Itu bukan untuk dibaca saja, tapi dimengerti maknanya. Allah memerintahkan kita sesuatu, semestinya kita harus mengerti hakikat sesuatu itu yang Allah perintahkan kita di dalam ayat tadi. Dan ini ikhwan, ya, membawa kita kepada sebuah perkara penting yang harus kita ketahui, bahwa saya mempelajari Al-Quran, makna-maknanya tidak bisa lepas dari mempelajari hadis-hadis apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Hadithu, karena hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yufassirul Quran wa yubayyinul Quran, menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Naam, kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Kaifa nadhkurullah, bagaimana kita berzikir kepada Allah? Datang penjelasannya dalam sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Diajarkan bagaimana zikir, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam diajari bagaimana zikir ba'da shalawatul khams, sesudah salat 5 waktu, membaca tasbih subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian menyempurnakan yang ke-100-nya dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zikir-zikir yang lain. Salat juga demikian ikhwan. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk salat. Naam, kaifa nusalli, bagaimana kita salat? Kita tidak bisa memahami ayat itu dengan sempurna kecuali dengan mata bayan, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam fi kalami wa fi hadisi, dalam ucapan beliau, dalam hadis beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, apa yang dibaca ketika ruku, berapa rakaat salat subuh, berapa rakaat salat zuhur. Ini semuanya di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang dimaksud dengan khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran di sini masuk di dalamnya mempelajari lafaz-lafaznya, dan juga mempelajari ma'ani, makna-makna Al-Quran. Taib. Dan di sini jelas dibutuhkan untuk mengetahui ma'anil Quran sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi mengatakan, ya, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ala wa inni utitul Quran, ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Quran wa mislahu, dan yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran, yaitu apa? Hadis. Keduanya adalah wahyu. Nah, sama-sama wahyu, keduanya sama-sama perkara yang kita diwajibkan untuk berpegang teguh dengan keduanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini ikhwan, ya, setelah seorang dia berusaha untuk baik dirinya, menyempurnakan dirinya dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka agar dia mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, dia ajarkan itu Al-Quran. Dia tidak mencukupkan untuk dirinya saja, tetapi dia juga berusaha untuk mengajarkan itu kepada manusia.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu fa kammala nafsahu thumma kammala ghairahu. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, menyempurnakan dirinya, dan setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan orang lain. Dan makna ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr tentang sifat-sifat orang yang diselamatkan dari kerugian. Nah, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk baik dirinya dengan iman dan amal soleh, kemudian dia berusaha juga untuk memperbaiki orang lain dengan dakwah ilallah. Qala Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Ta'allamal Qur'an, dia mempelajari Al-Quran, lafadznya, maknanya dia amalkan. Kemudian tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dia saling nasihat menasihati dengan kebaikan dan nasihat menasihati dengan apa? Kesabaran. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara maksud kita mengangkat tema ini adalah mengingatkan diri kita semuanya untuk bersyukur pada Allah atas nikmat ilmu wa ta'allum, nikmat kita berada di tempat di mana di situ kita bisa belajar dan mengajarkan. Antum bisa belajar Al-Quran, bisa antum mempelajari Al-Quranul Karim, baik lafadznya atau apa maknanya, ya ikhwan. Hadza fadlun min Allah. Tentu bisa mengambil faedah qiraah, bagaimana saya membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Kemudian juga diajari ma'anil Quran. Sebagian tempat orang tidak mendapatkan nikmat seperti ini. Di saat itu juga ada kesempatan untuk antum yu'allimun nas, mengajari manusia. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kalian datang di waktu pagi, berpagi-pagi, mempelajari satu ayat, dua ayat, itu lebih baik daripada onta tadi pun antum dapatkan dengan mudah. Subuh antum datang ke sini, kemudian antum menyimak bacaan Al-Quran adik-adik kelas antum, atau antum murajaah ayat, dan ini nikmah azimah. Dan ini semua adalah jalan untuk mendapatkan khairiyah, kebaikan. Maka banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung ini, nikmat yang besar ini, dan semoga kita semuanya bisa mengambil faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, hadza wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama sebuah rekaman kajian tematik yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rijal LC hafizahullah ta'ala dengan pembahasan tema gapai kemuliaan dengan membaca Al-Quran. Semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk sajian acara berikutnya di jam 10:15 waktu Indonesia Barat kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Kita akan ikuti bersama live kajian dari kitab Manhajus Salikin bersama Al-Ustadz Helmi Bajri hafizahullah ta'ala. Tapi sebelum itu kita akan putarkan dulu selingan-selingan dari berupa murotal-murotal pilihan dan juga selingan-selingan dari mutiara-mutiara hikmah lainnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا